Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada guru, ada pegangan untuk bertumbuh. Kita bahas masih mengenai pembimbing atau guru, seseorang yang menuntun kita. Kalau di dalam Islam sendiri, guru persepsi mengenai guru itu kan seseorang yang membawa kita lebih dekat pada Allah. Otomatis di sini sifatnya adalah berarti bagaimana seseorang yang membimbing itu bisa membawa kita pada kebaikan-kebaikan. Apakah di sini tapi di sisi lain seperti yang pernah diucapkan oleh Sayyidina Ali bahwasanya ana abduman alamani walau harfan. Saya adalah hamba dari seseorang yang mengajari saya sekalipun satu huruf. Ini saking pentingnya ilmu, karena ilmu Allah itu kan luas. Kayak Allah menciptakan dunia ini, kemudian manusia sebagai khalifah. Kenapa manusia dijadikan khalifah? Karena di dalam manusia itu Allah menitipkan ilmu-ilmu. Ini yang membuat manusia berkewajiban untuk menemukan ilmu-ilmu Allah tersebut, karena memang ilmu itu diperuntukkan istilahnya memang kecerdasan itu ditanamkan ke diri kita. Nah, maka sampai siapapun yang pernah mengajari kita itu adalah guru, kan ngoten nggih? Itu adalah guru. Nah, sekarang kalau di dalam bisnis seberapa penting arti seorang pembimbing gitu, tentu saja penting, karena kalau kaitannya dengan bisnis, kita berbicara mengenai bisnis adalah mengarah pada salah satu thariqah yang cukup penting di dalam kehidupan umat Islam. Di dalam Islam itu ada thariqah yang pasti diterima, istilahnya pasti kalau kita menempuh jalan ini, insya Allah kita pasti sampai pada Allah, yaitu tolabul halal lima suhatil Islam wal muslimin. Kejayaan Islam itu ditandai dengan keberdayaan umat Islam itu sendiri. Kayak negara-negara Islam negara-negara mayoritas Islam yang berdaya itu, sampai mereka itu nggak punya, bangsanya itu nggak ada yang berhak menerima zakat. Ya, seperti di Saudi itu banyak penerima zakat, tapi nggak ada yang orang asli sana. Ya, penerima zakatnya itu kalau di Saudi itu kan banyak imigran gelap, karena memang di Saudi ada Makkah Madinah, ya, tempat pusat ibadah umat Islam gitu. Otomatis orang dari negara-negara konflik banyak yang berimigrasi, banyak yang berimigrasi ke sana, banyak yang gelap. Bahkan kalau musim haji apalagi, kalau musim haji itu ada banyak hujaj yang sengaja tidur di Masjidil Haram, karena kalau sudah masuk masjid dia nggak bakalan kena pemeriksaan, karena kan nggak orangnya segitu banyak, masuk diperiksa siji-siji kan nggak mungkin. Jadi kayak negara-negara dengan mayoritas Muslim atau negara Islam lah. Kalau Indonesia ini kan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, datae saya koyok ngono. Dan memang iya, faktanya pusat pendidikan Islam di Indonesia itu yang paling banyak. Pondok itu ono piro kan, wakil sakniki mungkin kalau dulu
tiap kota itu mungkin ada satu lah pondok yang menjadi pusat gitu nih. Tapi kalau sekarang kayaknya enggak, kayaknya udah tiap kecamatan itu ada pondok, gitu kan? Ini saking berkembangnya Islam, ya kita beruntung lah tinggal di negara yang seperti ini. Nah, kembali lagi ke pembimbing di dunia bisnis nih. Apa salah satu hal yang membuat orang-orang Arab nih atau etnis tertentu itu eh, sukses di dalam berbisnis? Ya kayak yang kita tahu di Indonesia itu apa di dalam ranah bisnis itu selalu diduduki oleh ya orang non pribumi ya bisa dikatakan ngoten. Terima gak terima kenyataannya kan ngoten nggih. Kaya wong Cina atase dodol paku baut ae iso sampai turun temurun kan ngoten nggih. Dodol kresek ae iso sampai generasi ketiga ya apa iku carane nggih. Nah di situ otomatis kan di hati kecil kita kan pasti ono mikir ya apa ya caranya. Saya kalau ke Ampel itu dulu saya ada langganan beli kitab-kitab di Ampel itu, namanya saya lupa nama Y-nya itu siapa. Tapi waktu saya pertama kali belanja kitab di situ itu tokonya masih kecil, itu warisan dari jitnya katanya. Ini warisan dari apa? Ini dari kakek saya dulu yang jualan di sini. Terus orang tuanya udah sepuh gitu. Akhirnya dialah yang jualan di situ. Tokonya kecil, yang dijual juga waktu pertama saya ke situ nggih bukan kitab yang besar-besar gitu. Loh, wong toko koyok ngene lho iso sampai generasi ketiga kok cek pedene gitu. Saya pikir gitu nih. Kok orang kita itu nggak bisa seserius ini gitu. Waktu itu saya berpikir oh mangkane abi ku mesti gak seneng lek ono wong ngomong nggih niki kalih nyambi-nyambi sadean ngeten. Itu abi paling nggak suka. Lah wong tijaroh, nggih. Tijaroh itu kan pekerjaan mulia. Tijaroh itu pekerjaan yang dilakukan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Lah kok iso tijaroh itu dibuat sampingan. Jadi Abi itu paling nggak suka kalau orang ngomong tentang dagang, tentang jualan itu jadi sampingan. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita dagang kan, dagang itu mendatangkan income nih, mendatangkan uang nih. Kalau kita serius kan pasti berhasil. Bisa jadi itu nanti menjadi sumber utama penghasilan kita kalau kita serius di dalam berdagang. Gitu kan? Sumber keuangan dan di dalam tijaroh, di dalam berdagang. Berdagang itu adalah pekerjaan yang barokahnya sudah dijamin sama Allah. Pertama, karena Rasulullah melakukan itu. Jadi yang saya lihat orang Arab itu tijaroh, berdagang itu tidak hanya karena untuk cari uang. Malah kayaknya tujuan utamanya bukan cari uang, tapi untuk menghidupkan sunnah Rasul. Ini yang menurut saya luar biasa dan apa namanya kita harus belajar kayaknya tentang itu. Jadi tentang pola itu. Si pemilik toko ini kan terus istiqomah dagang ya setiap hari, setiap tahun, kadang setahun 3 kali saya ke situ beli kitab apa segala macam. Sampai akhirnya lambat laun makin besar tokonya, makin ke belakang gitu, makin besar. Terus terakhir ke sana kapan ya? Kayaknya tahun lalu nih, kayaknya tahun lalu saya ke sana. Itu sudah tokonya yang depan, yang kecil itu direnovasi bagus gitu ya, lumayan bagus lah. Api toko kitab lah ya wis ngono iku nggih stoke akeh ngono. Tapi terus saya lihat di belakang itu ada mesin besar loh. Ya itu mesin apa? Iya, sekarang nyetak kitab sendiri. Loh, kok hebat ya? Saya pikir gitu. Ini kan berarti kan cucu ya, cucunya. Iya, sekarang nyetak kitab sendiri soalnya kan ada yang penting ada pegang perizinan, terus kitab-kitab ini kan sudah diizinkan untuk kita cetak secara massal soalnya kan karya intelektual. Lah apa namanya profitnya lebih besar apa kita justru kalau produksi sendiri terbebani untuk jualan? Ya nggak ada. Kalau yang namanya jualan kitab itu nggak kayak jualan LKS ngono jarene. Nek kita jualan LKS kok petang tahun kas menterine ganti, wis gak kena diproduksi.
Oh iya ya. Apalagi sekarang kan kayaknya nggak kayak zaman dulu nggih, maksudnya kayak kalau zaman dulu saya sekolah kan bukunya kena digawe adike ngoten kan. Sakniki kan koyoke mboten nggih. Koyoke gak iso koyo ngono. Dadi gak males aku lek nyetak buku sekolah iku. Engko nyetak akeh-akeh mari ngono dibuat. Lek kitab iku gak ono. Produksi tahun ini engko apa produksi Ramadan, Syawal pasti habis. Lek dipikir-pikir ya iya lah pondok iku sakmu ngono kae nyetak Fathul Qorib lah yo. Gampang ae entek nggih tiap tahun. Apa maneh satu pondok ae katakanlah santrine 8.000 ngaji Fathul Qorib kabeh ya. 8.000 X pasti entek iku baru satu pondok. Gak usah 8.000 sing pondok cilik-cilik nggih koyo sing santrine 300, 500 ngoten lah yo. Lah yo wis entek. Nah itu apa namanya pada akhirnya disinilah pentingnya pembimbing di dalam bisnis, di dalam semua lini kehidupan kita, di dalam kita menggali skill gitu. Jadi kayak kenapa bisnisnya orang-orang etnis lain ya, itu bisa terutama kalau di Indonesia kan memang dari zaman penjajahan ya, sebelum era penjajahan itu kan yang menguasai bisnis di kita kan Cina sama Arab memang ya. Jadi Cina sama Arab itu punya kekuatan perdagangan yang luar biasa itu sejak zaman Rasulullah. Nah, kenapa kok sampai lewat ke negara kita? Itu karena memang ada jalur sutra di apa namanya lewatannya jalur sutra negarane awak dhewe. Nah, di Sumatera niku diperkirakan Rasulullah sudah singgah di sana, para sahabat itu sudah pernah singgah di sana itu pada abad ke-7. Jadi eh, kalau kita lihat terus kemudian Islam mulai masuk di tanah Sumatera itu dari ya itu sudah mulai masuk ya abad ke-7 itu terus mulai berkembang abad 11, tapi kalau dalam sejarah yang kita terima Islam itu masuk di Indonesia pada abad ke-13. Waduh iki teko 7 nang 13. Wis dicibuli ae wis ngandel ae awake dhewe. Selanjutnya dikisahkan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ketika ditiupkan roh sampai ke lisan dan kedua telinga, Allah mengajarkan padanya untuk mengucapkan Alhamdulillah. Nabi Adam pun mengucapkannya, lalu dijawab, Ya hamuka ya Rabbuk, ya Adam. Tuhanmu merahmatimu, wahai Adam. Lalu turunlah roh ke dadanya, kemudian ia tergesa-gesa untuk berdiri, tetapi belum mampu. Karena kejadian tersebut Allah berfirman, Wa kanal insanu ajula, manusia itu seringkali tergesa. Ini kisah ini dari Taqoikul Akbar karya Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qoti. Dikisahkan ketika Rasulullah kedatangan malaikat. Jadi ini apa namanya? Kenapa saya ceritakan ini terlebih dahulu dalam buku ini? Jadi kan tentang ada guru, ada pegangan untuk bertumbuh. Yaitu karena sifat ketergesa-gesaan manusia. Gitu kan? Karena kita tergesa-gesa. Katakanlah pas kita kecil, kita sudah lihat orang dewasa, oh carane mangan itu ngono. Tapi anak kecil kan nggak langsung tahu bahwa makan yang diajarkan oleh Rasulullah itu pakai tangan kanan, gitu kan? Akhirnya wis pokoknya yang penting tangan itu digawe nglebokno panganan nang mulute. Nah, ini kan ini termasuk dari apa ya? Karakter atau sifat ketergesaan manusia. Nah, otomatis si anak kecil ini butuh bimbingan. Gini loh caranya makan. Nah, ibaratnya kan begitu. Bahkan ketika diciptakan pun dikisahkan Nabi Adam itu pas apa namanya ya seperti yang saya tulis ini ya, ketika ditiupkan roh terus kemudian membaca hamdalah terus masih tuh jadi ini ya, kalau digambarkan itu sudah kebentuk iki menungso. Nabi Adam sudah berbentuk manusia, tapi rohnya itu baru ditiupkan baru sampai dada, belum sampai kaki. Sudah bisa mengucapkan hamdalah ya, oleh Allah diijazahkan atau diajarkan untuk membaca hamdalah, memuji pada Allah. Ini dia sudah tergesa-gesa pengen bangun padahal rohnya belum sampai di kaki gitu loh. Paham ya? Nah, akhirnya di sini Allah mengatakan, oh ya ini memang sifat manusia ya, adalah tergesa-gesa, lupuh. Kalau kita lihat secara positifnya, manusia itu makhluk yang kompetitif. Ya,
Karena memang ya katakanlah begitu loh. Allah kok kok memberi kita, kok menanamkan kepada manusia ini sifat tergesa-gesa. Apa sirnya? Kan semua yang diciptakan oleh Allah kepada manusia pasti ada manfaatnya. Nah, salah satu manfaat kita tergesa-gesa ya kita jadi kompetitif, gitu kan? Jadi kalau nggak ada tergesa sama sekali kan yo glendot nih, rebahan aja gitu, lapo-lapo. Ini karena tidak mampu mensyukurilah. Ketergesaan itu tujuannya supaya terbentuk dengan baik. Kita butuh pendidikan, gitu kan? Kita butuh yang namanya pendidikan. Tadi gopo itu boleh gak apa-apa, itu sifatnya menungso. Tapi gubuh yang seperti apa? Nah, ini salah satu hal yang bisa membentuk ketergesaan, sifat ketergesaan kita itu adalah pendidikan. Berikutnya dikisahkan ketika Rasulullah kedatangan malaikat untuk menerima wahyu. Beliau selalu menyambutnya dengan antusias, saking semangat dan cerdasnya. Rasulullah selalu menggerakkan lisannya untuk mengikuti langsung ucapan malaikat secara bersamaan. Lalu Allah mengingatkannya dengan kalimat la tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Lalu kemudian turunlah ayat ini. Jadi Rasulullah itu selalu seneng, ya, saking semangatnya kalau malaikat Jibril itu datang membawa wahyu. Itu terlalu bersemangat ngoten nggih sampai dan memang cerdas kan. Jadi ketika malaikat Jibril membaca ayat, Rasulullah itu langsung mengikuti, barengi. Jadi gak ngerungokno, gak mboten ngerungokno dhisik terus mengikuti mboten, tapi malaikat Jibril muni apa, Rasulullah itu wis langsung paham, oh terusannya pasti iki. Nggih saking cerdasnya nggih, saking memiliki kecerdasan yang luar biasa. Memang ya yang pernah saya sampaikan nih, orang ummi itu kan memang ada. Jadi tidak bisa melihat huruf itu sebagai sesuatu yang dibaca. Ada dua macam kalau nggak salah nih. Jadi ada yang melihat huruf itu seperti gambar. Jadi kalau yang melihat huruf itu seperti gambar bisa dilatih pelan-pelan. Tapi sulit, pasti perkembangan membacanya itu jauh lebih sulit dibandingkan anak-anak seumurannya. Ini biasanya yang melihat huruf seperti gambar, nggak bisa melihat huruf-huruf itu sebagai tulisan. Terus ada lagi yang kedua. Kalau yang kedua ini yang sulit. Memang biasanya dia belajar bukan dengan membaca pada akhirnya, tapi kecerdasannya di atas rata-rata. Melihat huruf itu goyang. Jadi kalau membaca gini, huruf itu koyok apa ya? Terus koyok ocol-ocol gak iso mun saged membacanya. Ini orang-orang seperti ini kan berarti kan sebenarnya kan cacat nih. Nah, tapi kan di dalam pada orang-orang yang seperti ini biasanya diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain. Jadi orang ummi seperti Rasulullah itu di dalam dunia medis ada identifikasinya memang. Lah Rasulullah ini kecerdasannya di atas rata-rata. Malaikat loh sing mudhun untuk ngajari langsung. Lah yang nggawa sebuah informasi yang belum ada di dunia. Tapi setiap kali malaikat Jibril itu membaca ayat Al-Quran, Rasulullah itu langsung ngikuti. Nek nirokno kan malaikat Jibril mari baru nirokno, niki mboten. Malaikat Jibril maca iku melok maca. Koyok kesusu nggih saking semangate ngoten. Akhirnya diturunkanlah ayat ini nggih. Jadi asbabun nuzul daripada ayat yang ada di surat Al-Qiyamah ini seperti itu awalnya. Jadi la tuharrik lisanaka lita'jalabi, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Jadi tugas manusia itu ya belajar dengan sabar, belajar dengan tenang. Apabila telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan tersebut. Nah, ini adalah di satu sisi Allah itu mendidik Rasulullah, ya,
di sisi yang lain ini juga pendidikan untuk kita semua, bahwa terutama ketika kita belajar Al-Qur'an, hendaknya kita membaca sesuai dengan yang diajarkan oleh guru kita. Ini juga satu petunjuk bahwa Al-Qur'an tidak bisa dipelajari secara daring. Al-Qur'an harus dipelajari secara langsung. Al-Qur'an harus dipelajari secara langsung. Kayak gini loh, sampean nggak ada belajar A, I, U, babi, bu itu secara daring. Kalau toh daring itu ya untuk penunjang, untuk penunjang boleh kalau untuk penunjang. Tapi pengajaran utamanya nanti kalau sampean misalkan sudah di rumah gitu, terus ada tanggung jawab untuk ngajar. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa untuk bisa mengajarkan Al-Qur'an itu. Nah, kalau diajarkan secara daring ini tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau toh Quran itu bisa diajarkan secara daring, berarti kan Allah tidak perlu menurunkan malaikat Jibril untuk mengajari Nabi. Coba tak bayang, wong Nabi itu orang cerdas, Kalau Al-Quran itu bisa diajarkan secara daring, ya wis Gusti Allah langsung, bila perlu gak perlu ana Rasulullah. Lek ilmune Gusti Allah niku bisa diserap secara daring. Wis Rasulullah Gusti Allah langsung ya ayuhan nas langsung ngono langsungan. Gak perlu nurunno nabi, gak perlu nurunno rasul nggih. Mboten perlu karena ya ilmu bisa kok di dunia ini ilmu bisa dipelajari tanpa perlu ketemu langsung gitu. Bisa dipelajari semuanya nggak perlu ketemu langsung. Ya mungkin kalau ilmu-ilmu yang lain bolehlah kita seperti itu, tapi nyatanya untuk ilmu Al-Qur'an, untuk terutama ilmu Al-Qur'an, Allah sampai memberikan petunjuk, malaikat Jibril memberikan contoh kepada umat manusia, menurunkan malaikat Jibril untuk mengajari Rasulullah. Ini satu petunjuk kepada kita bahwa kalau belajar Al-Qur'an ya jangan daring, jangan daring. Wes nanti pasti zaman semakin maju. Banyak loh orang sekarang itu yang belajar Al-Qur'an cuma dari YouTube. Wes wocoane nek dirungokno yo gak kuwaru-karuan. Oh sing penting rodok mirip ambek sing nang YouTube kan wonten. Karena menurutnya itu sudah belajar. Yo gak salah Yohan iku belajar. Tapi kalau untuk belajar Al-Qur'an bahkan Rasulullah yang dipilih jadi nabi dan rasul saja oleh Allah diturunkan malaikat Jibril untuk mengajar. Ini satu bukti bahwa bimbingan langsung, face to face itu penting. Bimbingan langsung itu penting. Coba tak sampean review, kita kan kemarin habis presentasi produk. Aku wis sampean sudah ada bimbingan lah dikit-dikit, mungkin sampean juga lihat di YouTube, sampean lihat di internet gitu bagaimana caranya ini dan itu. Terus ketika ketemu langsung dengan pembimbing, hal pertama sing mungkin sampean merasa sudah wis cocok iki, aku wis cukup percaya diri. Baru sampean ditakoni, modalnya piro? Sampean sik ngitung maneh nang kene. Nah, ini loh pentingnya pembimbing. Ngoten nggih. Ini pentingnya pembimbing di dalam hal apapun. Sampean kan belajar juga gitu. Sampean pas belajar dhewe koyok-koyok wis oke. Nggih kan? Wayahe musafahat. Nggih. Wayahe pertanyaan yang face to face. Mungkin kalau ujian tulis iso lah nggih kita ngiling-ngiling karena orang itu kalau bikin soal guru itu kalau bikin soal ujian tulis pasti berpikirnya juga praktis gitu. Wes ya apa carane muridé ku pertanyaane iku jelas terus muridé iso jawab dengan jelas. Nah, ujian tulis kan ngoten otomatis akan ketemu iku sing kita pelajari nanggone ujian tulis pasti ketemu. Tapi ketika ditanyai secara langsung nggih soal jawab yang ujian lesan pasti nang kono ono kagok-kagoke titik-titik. Nah, ini pada akhirnya memang berbeda kan bimbingan langsung dengan bimbingan tidak langsung. Nah, demikianlah terutama di dalam bisnis. Saya itu pembimbing saya di dalam bisnis itu banyak terus terang karena ketika saya pengen belajar ini, saya akan mencari orang yang bisa saya temui secara langsung. Saya bisa belajar, saya bisa dikasih tugas, saya bisa diberi nilai.
sehingga dari situ saya bisa uji kompetensi. Uji kompetensi itu kan penting ya. Jadi uji kompetensi itu kita melihat seberapa potensi kita di dalam bidang tersebut. Kayak waktu itu saya mengikuti event misalkan, saya sudah punya bisnis ini. Sakjane kan dengan lingkungan tempat saya tinggal ya wis pede ae. Ya kan, oh aku iso bangun bisnis. Kula wis gak perlu belajar dari orang lain kan ngoten. Iso ae karena di lingkungan saya belum ada yang bikin bisnis serupa. Bahkan di kalangan teman-teman saya mungkin waktu itu lek cara kula kepidien ya, oh wis lah wis cukup iki, saya tidak perlu bekal yang lain. Tapi tujuan saya ikut event supaya bisa menemukan pembimbing yang tepat dan saya bisa mengukur di situ. Saya bisa belajar bagaimana sebuah brand bisa berkembang, karena kalau ikut di event gitu kayak IFW gitu misalkan, benar-benar ada ilmu-ilmu tidak terduga yang saya dapatkan. Misalkan saya ketemu dengan orang yang lebih senior dan ternyata bisnis yang beliau jalankan itu sudah generasi kedua. Wah, ini luar biasa. Di situ saya bisa belajar lagi. Belum lagi dengan mentor yang diberikan kepada masing-masing brand. Itu biasanya kan ada bimbingan kayak pakai ini, pakai itu, brandingnya nanti begini, begitu. Itu saya ikut event itu. Waktu awal-awal belum ada untung sama sekali untuk mengikuti event itu ya, saya pikir oh ya nggak apa-apa, ini kan anggap aja ki mahar pendidikan. Kalau kita sekolah kan biaya ya kurang lebih sama gitu kan. Jadi event besar itu biayanya lumayan mahal. Saya ikut event pertama 2014 itu, padahal sudah subsidi nih Bung ya. Bootnya tok untuk 1 minggu itu 30 juta. Otomatis kan saya nggak bisa kalau nggak ada kalau ini saya tanggung tanpa ada bimbingan. Sementara orang-orang lain yang sudah siap, yo kecil lah 30 juta. Engkau di dalam event ini ketika perharinya dia dapat kan seminggu 7 hari ya. Perharinya kalau dia dapat bisa ngumpulin uang 20 juta lah ya rong dino wis balik modal. Makanya kalau event besar itu beda dengan bazar yang kecil-kecil yang biayanya cuma 200 atau 500 ribu gitu, beda jauh. Ada pembimbing di situ dan lagi kita biasanya ada buyer meeting. Kalau buyer meeting itu kita bisa memanfaatkan, kita bisa dapat income besar. Jadi buyer meeting itu saya ketemu sama buyer itu kan tengkulak nih. Jadi bukan customer biasa tapi buyer. Istilah untuk tengkulak di pameran itu buyer namanya. Kalau buyer asing itu mereka memang orang-orang yang ingin membawa brand kita ke negaranya. Jadi ada buyer lokal itu biasanya dari luar-luar pulau. Orang Makassar itu kalau datang di event itu sakbis biasanya. Sakbis tujuan mereka apa? Memang dari event besar seperti itu bisa membawa brand tersebut ke daerahnya masing-masing. Kalau orang Makassar itu kalau belanja, edan. Jadi bawa uang 10-15 juta gitu dikasih. Mbak, ini duit saya, ini dapat apa saja? Wes mbok milih, masih kurang Bu, milih mana. Jadi seperti ini, pengalaman seperti ini kan kalau saya tetap di lingkup yang sama, mungkin saya tidak akan dapat. Mungkin suatu hari uangnya dapat nih, tapi ilmunya nggak dapat, gitu kan? Ilmunya pasti nggak dapat. Dengan keadaan seperti ini, saya butuh konseling, butuh konsultasi dengan, ya otomatis dengan senior yang ada gitu. Kayak pendirinya sendiri, ketika beliau kelihatan luang, biasanya mendekat terus gimana lancar ditanya-tanyain, di situ ada bimbingan. Nah ini tetap, kembali lagi bagi saya ini kan. Buku ini kan saya tulis berdasarkan pengalaman pribadi ya, karena saya kerja, maksudnya bisnis itu dari saya umur 17 tahun gitu. Jadi pengalaman itu yang mencoba saya tuliskan dengan pengetahuan agama yang saya pahami lah istilahnya, karena saya bisnis itu memang banyak bimbingan dari Abi sama Umi dan bimbingan dari orang-orang yang
yaitu tadi dari bidang-bidang tertentu yang memang saya ingin kuasai. Nah, dari dua kisah sederhana di atas bisa kita pahami bahwa bimbingan dari yang ahli adalah proses penting dalam sebuah perjalanan pendidikan. Harus dijalani dengan pertumbuhan jiwa dan pemikiran yang stabil serta tak tergesa. Nah ini penting Mbak. Ojo kesusu. Saya itu nikah kan masih kecil saya. Apa jenenge pernikahan dini. Masih kecil. Saya nikah itu masih 17 tahun. Jadi melahirkan anak pertama itu umur saya 19 mau 20. Karena belum pengen punya anak langsung kan gitu. Jadi teko nikah nang duwe anak itu ono jarake. Terus Umi selalu pesen gini. Urip itu yang paling penting gak kesusu. Gak usah kesusu duwe omah, gak usah kesusu duwe kendaraan. Intinya gak oleh kesusu sukses. Uang itu gak oleh gopo sukses, sing oleh itu gopo golek kerjaan. Jadi kalau saya ditanya pilih sukses apa pilih pekerjaan, saya pilih pekerjaan. Karena sukses itu kan sesuatu yang sifatnya niscaya nih. Kayak halu kalau tiba-tiba kita milih sukses sedangkan kita nggak ngapa-ngapain. Iya kan? Nah itu Umi selalu mesen, wis urip itu gak usah gopo. Sing penting nek duwe tempat tinggal iku ditoto sing apik. Karena Umi orangnya sangat-sangat perfeksionis nggih. Wis aku sampai Umi mati gurung iso nuruni rapine Umi. Umi memang orangnya sangat perfeksionis di dalam hal apapun. Dulu itu waktu pondoknya masih waktu Umi masih muda, yang ngajarin mbak-mbak langsung itu kan Umi ini semuanya. Bahkan Umi itu ngajarin bikin-bikin kue juga. Jadi kalau Umi bikin apa-apa itu kayak bikinan orang jualan. Ya, maksudnya bener-bener yang premium, bahannya yang bagus, terus hasil bikinannya itu juga bagus gitu. Pakaian juga Umi itu bisa bikin burdil tangan, rapi kayak burdilan komputer, ya kayak burdilan mesin. Apa pesennya Umi ya selalu gitu, pokoknya gak usah kesusu. Jadi ketergesaan yang ada di dalam diri kita ini dikendalikan, ya, harus dikendalikan. Gak usah ya itu mah gak usah gopo sukses. Yang penting itu kita punya pekerjaan settle. Settle itu apa sih? Pekerjaan yang bisa jadi rutinitas kita sehari-hari. Ya, jadi rutinitas kita sehari-hari. Yang saya bayangkan di dalam hidup itu dulu, ya. Yang saya bayangkan, saya punya penghasilan, meskipun tidak tetap, saya pengennya tetap di angka ini, paham maksudnya ini? Jadi kan kalau penghasilan tetap itu ya kayak pegawai negeri gitu ya, yang gajinya UMR atau pegawai pabrik, otomatis kan tiap bulan ono lah sing dienteni gitu. Ya ini oke, menurut saya bagus gitu. Tapi waktu itu yang ada di pikiran saya, karena pendidikan saya tidak sekolah, gitu. Saya ambil pendidikan itu pendidikan non formal, kursus-kursus gitu. Jadi yang saya pikirkan tentang penghasilan itu, ya aku gak mungkin lah bayang penghasilan tetap. Wong aku gak digaji. Kalau orang digaji itu kan pasti penghasilan tetap, gitu kan? Kayak yaitu tadi pegawai negeri, pegawai pabrik gitu. Pasti bisa membayangkan penghasilan tetap. Ya tapi kalau wira swasta kan nggak bisa membayangkan penghasilan tetap, gitu kan? Gak iso bayangno penghasilan tetap. Sampai sekelas Abi saja dengan banyaknya karyawan, nggak pernah bisa menetapkan sebuah penghasilan kayak per bulan dapat berapa, itu nggak bisa. Karena apa yang menjadi prioritas adalah gaji karyawan kan, gaji karyawan sama operasional. Yang utama ya gaji karyawan gitu. Mungkin karyawannya gajinya tetap, tapi ownernya ya wis sak oleh-oleh ngoten nggih, terutama pas pandemi wis sama sekali gak iso dinteni. Sak ben wulan karyawannya tetap digaji. Jadi apakah ketika terjadi kendala terus kita gopo, tergesa-gesa? Ape gopo nandi? Padahal kondisi pandemi itu kita nggak bisa menghindar loh nih. Sementara orang-orang atau teman-teman yang bekerja di situ kan harus tetap punya penghasilan untuk kehidupan sehari-hari, gitu kan? Jadi saya
nggak mungkin. Tapi kalau di dapur meriah terus terang saja waktu itu kondisinya holding company-nya akhirnya pada resign. Akhirnya apa? Sing tersisa nggih karyawan biasa. Iya sih gajine niku mboten gede-gede nggih, kalau karyawan biasa kan gajinya biasa. Tapi ya di sisi lain kita harus bergerak sendiri. Apakah di saat seperti ini kalau di saat seperti ini kita tergesa-gesa mau ambil langkah apa? Wis moro didol ngono ae. Ya wis buyar kabeh tambah entek kabeh. Kalau kita tergesa-gesa jual equipment dapur misalnya, langsung dihitungi kabeh. Iki wis kita dol kabeh wis tutup ae tutup nih. Lah terus sing apik tuku lho sapa? Wong-wong ya males sing buka usaha. Nggih kan? Jadi itulah ketergesa-gesaan itu tidak baik. Bukan berarti berarti kan sifat tergesa-gesa itu diciptakan untuk manusia, iya diciptakan, tapi untuk dikendalikan. Kalau lagi diumbar sama seperti nafsu makan, ya kan? Dan nafsu-nafsu yang lain itu harus ada, tapi untuk dikendalikan. Keberadaannya itu memang untuk dikendalikan. Apalagi tergesa menyebut diri ahli sebelum adanya proses bimbingan dan arahan bertahap dari guru ahli. Coba gampang-gampang ngarani aku ahli gini. Padahal sama nggak pernah uji kompetensi, ya bujui ku jenenge. Otodidak adalah cara unik Allah mempertemukan kita pada sebuah potensi. Namun guru yang ahli akan mengantar jiwa kita untuk bertumbuh dengan potensi tersebut dan membersamai dalam proses perkembangan yang tak mudah. Otodidak memang bisa membawa kita pada sebuah mimpi, tapi untuk mewujudkannya kita butuh bimbingan dari ahli. Nah, ini yang saya rasakan betul nih. Saya rasakan betul bahwa otodidak itu harus kita dapat lah. Oh, aku koyoke iso sih melakukan iki. Nah, itu modal. Ketika sampean merasa bisa melakukan ini, kan pasti semangat iki. Soalnya iso, nggih kan? Soalnya iso pasti sampean semangat nanti. Nah, bimbingan dari yang ahli itu nanti yang akan membawa kita pada level kemampuan yang lebih baik. Kan kita kan pinginnya ngelakoni apapun itu ahli nggih. Karena yang balik lagi kayak kesuksesan Rasulullah sendiri itu karena skill atau keahlian yang dimiliki oleh Rasulullah sebagai hambanya, sebagai umatnya, kita kan juga pengennya ada sesuatu yang dari Rasulullah yang kita tiru kan, pinginnya ngoten. Yes, mudah-mudahan kita semua nanti bisa meneladani semua yang ada di Rasulullah. Masih gak mungkin ya, tapi beberapa hal kayak yang hal-hal penting yang menjadi sumber penghidupan di masa Rasulullah itu bisalah kita tiru, terutama dalam hal tijarah itu sunnah mbak. Makanya yang orang pedagang yang jujur itu surgane dijamin oleh Gusti Allah. Yaitu yang saya pernah membagikan tulisan di Instagram itu mengenai sahabat yang paling kaya. Ya barangkali sahabat itu nantinya masuk nang surga paling kari kan ngoten nggih, karena kalau kita tijarah terus mari ngono sukses bondone kan dadi akeh, hisape suwe otomatis nggih kan, hisape suwe. Tapi siapa tahu di situ ada sirullah nggih, kita masuke paling akhir tapi nanggone surga sing paling apik. Ya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Yes, muga-muga saged meniru, saged istiqomah, jange-jange lek dagang ojo diniati sampingan, ojo diniati sampingan. Dagang niku sunnah. Nek sampean gurung iso menjadikan itu sebagai penghasilan utama, nggih, paling boten niatono nglakoni sunnah Rasulullah. Jadi kan nek sampean ket mulai gak mungkin iku dadi penghasilan utama. Nggih kan? Apalagi mulai dengan sesuatu yang kecil. Biasanya wong wedok iku nek mulai iku gak sesuatu yang besar, Mbak. Pasti koyok penghasilan 100-200 iku menurutnya penghasilan. Iku wong wedok, inilah kenapa perempuan tidak berkewajiban untuk mencari nafkah, karena semua angka di uang itu penting, duit cilik itu ya penting. Tapi kalau kenapa? Karena di situ adalah sifat ketidakpercayaan diri dari perempuan itu ada memang. Allah wis lah lumayan oleh sakmene, tapi nek wong lanang kan percaya dirine tinggi.
Terus aku kudu oleh sakmene, aku duwe tanggung jawab wong tua misalnya, aku duwe tanggung jawab anak istri misalnya, atau gawe gengsi-gengsian lah, aku kudu oleh penghasilan sakmene cek iso nyaingi iko. Niku nek wong lanang niku ana perasaan koyo ngoten niku gede. Nggih, tapi lek wong wedok gak. Ya dhuwit 50.000 iku ya dhuwit, 20.000 ya dhuwit, 2.000 ya dhuwit ngoten. Nah, tapi justru ini kelebihannya. Biasanya iso berkembang. Pinginnya kan kita kan dagang pinginnya bulan ini per hari kita iso mlumpukno dhuwit 100.000 misalnya. Pinginnya kan kok pas wis dihitung. Nah, krana wong wedok iku kabeh angka dhuwit iku ya dhuwit nggih. Pas wis dihitung lho, per hari 100.000 lho aku 10 dino iso oleh 1 juta. Berarti kan sak bulan oleh 3 juta kan ngoten nggih. 3 juta dipotong operasional ngene badine 500 lah nggih atau 300. Loh, kok lumayan loh. Di sini mulai ada keinginan untuk wah berarti lek iso per harine engko mundak gak cuma 100. Jadi perasaan-perasaan detil seperti ini itu ada di perempuan. Nah, di dalam bisnis kalau kita pengen jualan kita terus bisa naik, ya otomatis ada tahapan-tahapan, ada hal-hal yang bisa menjadi bahan kita untuk berhitung, ngoten lho. Nggih, menjadi bahan kita untuk berhitung bagaimana ngitung HPP, terus berapa ini apakah nanti setelah penjualan 1 minggu atau 1 bulan apakah HPP-nya sudah bisa kembali atau belum, atau pekpo nggih. Makanya kemarin kan ada jadi untuk menentukan HPP atau HPP itu kan harga pokok produksi ya, atau harga pokok penjualan, atau ya kemarin yang saya kasihkan COGS itu nggih. COGS itu kan bahasa Inggris nggih. Cost of good sales niku padha ambek HPP, lek bahasa Indonesia itu biasanya gawe bahasa HPP, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu untuk kita dapat harga modal. Nah, jadi itu kan harus dihitung gitu. Dari modal dasar kemudian ketemu HPP. Jadi HPP itu bukan modal dasar mboten, tapi HPP itu modal yang sudah di markup. Nggih koyo wingi sampean ngitung niku nggih, modal dasar sampean di markup 30% itu baru yang disebut dengan HPP. Nah, kalau dengan perhitungan seperti itu kita harapkan bulan depan kita bisa jualan lagi. Gak kok bulan ini dodol, bulan depan kokot. Oh apa minggu ini dodol, minggu depan kokot. Itu aja sampai nggih. Makanya diniati nglampahi sunah Rasulullah. Insyaallah nggih teng mriku enten bimbingan, enten rahmati Gusti Allah. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.